Mari pada hari ini kita akan masuk dengan firman Tuhan, sehati menuntaskan amanat agung. Dalam minggu kedua kita belajar firman Tuhan, sehati menuntaskan amanat agung dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-20. Mari sama-sama kita membaca Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-20. Mari sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara, di slide berikutnya, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus meninggalkan pesan penting bagi setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Katakan setiap orang percaya. Lebih semangat lagi katakan setiap orang percaya. Jadi pesan ini bukan hanya untuk pendeta, bukan untuk penginjil, tetapi setiap orang percaya, saudara dan saya. Untuk apa? Pergi memberitakan Injil. Nah saudara, kita dipanggil untuk menuntaskan amanat agung. Kita akan belajar yang pertama, tanpa keraguan. Saudara menerima amanat agung atau perintah agung, atau disebut adalah amanat agung Allah. Perintah yang paling sangat-sangat diisi hati Allah inilah, yaitu pergi memberitakan Injil. Dalam ayat yang ke-16 dan 17, kalau saya bacakan 16 dan 17 dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nama bukit itu Bukit Zaitun. Saya sudah ke sana, tahun 2006 saya sudah ke Bukit Zaitun. Disitulah tempat di mana Tuhan Yesus terangkat dan dinubuatkan para nabi, di situ juga dia akan datang. Makanya kalau ada berkat saudara, pergilah ke Holy Land atau ke Israel sebelum saudara dipanggil Bapa ke sorga. Saya rasa sekarang ini berkisar 40 ke 50 juta. Ya kalau adanya berkat uang, pergilah. Tapi kalau nggak ada berkat, jangan dipaksakan. Ya, bukan itu ukurannya. Tapi penting ada sejarahnya. Jadi ketika saya baca ini, saya teringat di daerah Galilea ada Bukit Zaitun. Disitulah Yesus terangkat dan di situ Tuhan Yesus akan datang, dinubuatkan di Alkitab. Jadi ada juga orang sudah masang CCTV. Mana tahu Tuhan Yesus datang diam-diam, gak ada yang tahu. Kan seperti Alkitab, tidak seorang pun tahu kapan dia datang. Jadi dekat-dekat rumah situ udah pakai CCTV. Jadi ya udahlah urusan mereka lah itu. Saya tidak persoalkan. Bukan itu esensinya, yang paling penting sama kita. Bersiap-siap akan kedatangannya. Saudara, kalau kita lihat maka dikatakan jelas di sini ayat 16. 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Siapa yang dilihat? Yesus terangkat. Ketika Yesus terangkat, 11 murid itu datang menyembah, bersujud. Yesus terangkat di awan-awan kemuliaan. Di antara yang 11 itu, dia menyembah tapi beragu. Dia menyembah tapi ragu. Yesus datang. Ayat yang ke-17 dikatakan ragu. Ayat yang ke-18, kalau kita lihat pada ayat yang ke-18, maka dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Katakan kuasa. Di surga dan di bumi. Saudara, Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini kan punya pengalaman background yang namanya ragu. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, murid-muridnya kan sebagian ragu. Akhirnya Yesus ketika
pintu semua ditutup, para rasul-rasul dan orang percaya berkumpul di satu tempat, satu ruangan, semua pintu ditutup, Yesus masuk. Mereka terkejut. Yesus masuk di tengah-tengah pintu yang tertutup. Ini aku. Banyak murid-muridnya itu ragu, saudaraku. Terutama Thomas, sebelum dia menyentuh daripada tangan Tuhan Yesus, dia tidak percaya. Iman Thomas melihat dulu, baru percaya. Tapi iman yang benar adalah percaya dulu, baru melihat. Saudara yang mana? Melihat dulu, baru percaya? Atau percaya dulu, baru melihat? Tanya, kamu yang mana? Supaya berpikirlah, dengar khotbah ini berpikir, jangan termenung. Saudara yang mana? Saudara kalau berdoa itu melihat dulu jawaban doanya baru percaya. Atau belum melihat tapi percaya. Siapa di sini percaya dulu baru melihat? Percaya dulu baru melihat. Atau siapa di sini yang iman Thomas, melihat dulu baru percaya? Ada yang tidak angkat tangan, aku nggak tahu. Dua-duanya aku tidak tahu. Aku sedang membayangkan pangsit Pak Pendeta. Ya nggak apa-apa. Aku tahu di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sehingga saudara, apapun ditanya, nggak tahu jawabannya. Tergantung Tuhan katanya. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Saya mengajak kita sama-sama. Yakobus 1, 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, jangan ragu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, ayat yang ketujuh, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa dengan ragu, dengan bimbang, doamu tidak dijawab. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, jangan ada bimbang, jangan ada ragu. Markus 11, ayat 23 sampai 24. Mari sama-sama kita akan baca, katakan lihat Markus 11, 23, 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berancaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak, ayo sama-sama baca, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah, kata Tuhan Yesus. Jadi apa yang kau doakan, apa yang kau minta, percaya dulu, baru diberikan. Katakan percaya dulu baru diberikan. Tanya sebelahnya, apa yang sedang kau minta sekarang? Apa yang kau minta? Aku tidak tahu, kalau melihat wajahmu kulihat minta-minta dikasihani, minta ditraktir. Apa yang sedang kau minta? I don't know. I just guess. Saya hanya menebak beberapa permintaannya jodoh. Tuhan, mana jodohku? Aku sudah lama menantikan. Percaya dulu, maka engkau akan diberikan. Bahkan 2 Korintus 4 ayat 13. Orang yang percaya memperkatakan kepercayaannya. Orang yang beriman memperkatakan imannya. Orang benar memperkatakan apa yang diharapkan. Orang benar memperkatakan apa yang ingin terjadi dalam hidupnya. Jadi kalau engkau tidak ingin sakit, jangan bilang aku sakit. Kalau engkau tidak ingin miskin, jangan bilang aku miskin. Kalau engkau tidak ingin jomblo, jangan bilang aku ini jomblo forever. Selama-lamanya tidak ada yang mau sama aku, jangan kutuki dirimu. Kalau kau tidak ingin jelek, jangan katakan jelek kali muka aku. Kau harus memuji wajahmu, cantik, ganteng. Engkau harus memuji dirimu. Tapi bukan untuk dipuji di depan orang. Itu sombong. Puji dirimu, kasihani dirimu ini. Kasihi dirimu. Jangan lihat jelek, bodoh, miskin. Orang yang gak ada guna hidup, sial. Ada lagi yang lebih sadis, matilah kau. Gilalah kau, hancurlah kau. Don't do it. Don't do that. Jangan kerjakan itu.
Engkau apa yang kau percayai, itu yang kau perkatakan. Aku diberkati Tuhan. Coba sama-sama katakan, aku diberkati Tuhan. Ayo tangannya di kepala sedikit lah, biar agak ada darahmu mengalir lah. Supaya jangan loyo, melo begitu. Katakan, aku diberkati Tuhan. Hidupku berhasil. Masa depanku penuh harapan. Keluargaku diberkati Tuhan. Seisi rumahku diselamatkan. Masa depanku cerah. Masa depanku penuh harapan. Keturunanku diberkati. Apa yang dikerjakan tanganku ini berhasil. Perjalananku diberkati. Bagi yang jomblo katakan, jodohku OTW. Bagi yang perempuan katakan, aku cantik. Yakin, dengan yakin. Jangan kau bermain-main. Katakan, aku cantik. Bagi yang laki-laki katakan, aku handsome. Ya, engkau harus, karena perkataan itu punya power. The law of attraction. Apa yang kau katakan itu yang terjadi padamu. Perkataan itu akan menarik kepadamu. Saya punya alasan untuk khotbah sekarang ini. Bisa aja saya berkata, wah saya lagi lemah, saya lagi capek. Tadi malam begini, lagi banyak kerjaan, lagi banyak masalah. Bisa, betul memang lagi ada banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi saya beriman, Tuhan saya di mimbar, saya sehat, saya diberkati, saya kuat, ada urapan Tuhan. Sehingga saya mengalahkan kenyataan dengan perkataan. Kalahkan kenyataan dengan firman Tuhan. Buatlah firman Tuhan tertinggi dalam hidupmu. Bukan kenyataan hidupmu. Kenyataan hidupmu sakit, kata firman kau sembuh. Kata firman oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Pak, belut saya sehat, udah aku katakan 1000 kali. Terus katakan. Kuasa Tuhan bekerja. Kenyataannya kau miskin, utang di mana-mana. Tapi kau berkata dalam nama Yesus. Utangku selesai dan aku tidak mau berutang lagi minjam-minjam. Aku mau menjadi orang yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Berkelimpahan itu bukan 5 miliar uangmu, bukan 5 mobilmu. Tapi bisa memberi kepada orang lain. Sepiring nasi, 1 buah baju. Sehingga engkau punya satu keyakinan ke depan hidupmu tidak sama lagi. Tarik hidupmu ke tahun 2024, sesuatu yang baru yang menantikan engkau. Itu dimulai dengan apa yang kau yakini. Amsal 23 ayat 7a, apa yang kau yakini itulah hidupmu. You are what you think. Apa yang kau pikirkan tentang hidupmu itulah jadi hidupmu. Kalau engkau memikirkan hidupmu tidak ada apa-apanya, saya pastikan engkau sudah kalah sebelum bertanding. Dan engkau tidak akan ada apa-apanya. Tapi kalau engkau meyakini hidupmu diberkati Tuhan, disertai Tuhan, merenungkan firman, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, apapun yang kau kerjakan beruntung dan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Sehingga saudara mulai rubah keyakinanmu. Jangan katakan aku ini lemas, aku ini gak ada semangat hidup, aku ini putus. Jangan. Aku ini stres, jangan. Jangan ucapkan aku stres. Seluruh sel-sel tubuhmu nanti akan mengikuti apa yang kau ucapkan itu. Ketika engkau mengatakan aku stres, seluruh sel tubuhmu ikut. Stres, 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 stres. Mereka saling kompak dalam tubuhmu. Stres, oi bos kita stres. Jadi maksudnya kayak mana bos? Lemas lah, loyo kita karena bos kita lagi stres. Dia udah ucapkan. Sel-sel tubuhmu itu sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh perkataan. Makanya Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi hidupmu dan matimu tergantung lidahmu. Yakobus bilang, siapa yang menguasai lidah, dia orang sempurna. Lidah ini perlu dikuasai. Lidah ini perlu dijinakkan. Sehingga lidah ini akan memperkatakan apa yang Alkitab
katakan. Saya ajak sama saudara, jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan tolong engkau. Yesus naik ke surga. Murid-muridnya 11 menyembah. Tapi beberapa orang ragu. Kemudian Tuhan Yesus mendekati mereka. Aku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa di situ bahasa aslinya exousia. Exousia itu artinya adalah otoritas, power, kuasa. Kisah 1 ayat 8. Bila engkau menerima Roh Kudus, maka engkau akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Kuasa dalam Kisah 1 ayat 8, bahasa Yunaninya dynamos. Dynamos, dinamit, dinamo, energik, ledakan. Makanya orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak ada melo. Orang yang penuh Roh Kudus tidak loyo. Orang yang penuh Roh Kudus semangat, kreatif, inovatif, energik, sukacita. Makanya 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berbahasa Roh Kudus menguatkan dirinya sendiri. Saya sebelum berkhotbah seperti ini saya berbahasa Roh Kudus. Saya ajak semua saudara, jangan izinkan dirimu menjadi ragu dengan doamu. Jangan engkau yang menolak doamu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Markus 9 ayat 23. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau engkau rindu punya rumah sederhana, selama ini kau nyewa, dengan iman kau doakan. Markus 11 ayat 24. Doamu itu seolah-olah telah kau dapat. Artinya apa? Imajinasikan rumah itu sudah dapat. Ini bukan sekedar motivator-motivator dunia. Bukan. Motivator dunia yang mencontoh Alkitab. Bukan Alkitab menyontoh motivator. Rata-rata motivator itu ngambil dari Amsal. Dari Alkitab. Bukan Alkitab menyontoh mereka. Tidak, mereka yang membaca Alkitab. Alkitab yang bilang itu. Markus 11 ayat 24. Apa yang kau doakan, percayailah engkau telah menerima. Apa yang kau doakan? Kau doakan sehat, bayangkan kau sehat. Kau doakan rumah, bayangkan kau punya rumah. Foto, lengketkan di kaca atau di dinding rumah yang mudah kau lihat. Imajinasikan dan doakan, kami punya rumah untuk memuliakan Tuhan. Lihat, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Dan tidak kau rasa rumah disediakan Tuhan. Apa yang sedang kau percayai, apa yang sedang kau minta. Mungkin engkau meminta kesehatan dengan iman. Aku sehat, aku sembuh, aku kuat. Punya anak, doakan. Jangan langsung hakimi, aku mandul, aku gak mungkin punya anak, aku punya sakit. Jangan kau jadi Tuhan atas hidupmu. Biarlah Tuhan jadi Tuhan. Jangan pernah dirimu jadi Tuhan. Izinkan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Bagianmu percaya. Just believe. Hanya percaya yang Tuhan minta. Jadilah kepercayaanmu. Jangan ragu. Saudara, yang kedua adalah dikatakan Tuhan Yesus mengingatkan mereka, aku memberi kuasa, aku memberikan exousia, otoritas, power. Jangan bimbang, jangan takut. Pergi beritakan Injil. Jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Begitu tegas siapa yang mengutus saya. Siapa yang mengutusmu? Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini bukan untuk pendeta. Ini bukan untuk penginjil. Tetapi ini untuk setiap kita orang percaya. Diberikan perintah. Perintah amanat agung, perikop dalam kitab Matius 28, 16-20. Di atasnya ada kata perintah memberitakan Injil. Jadi saudara dapat perintah amanat agung. Kenapa dikatakan amanat agung? Amanat yang paling di hati Tuhan. Yang paling isi hatinya. Seseorang tua yang mau meninggal, saya percaya di detik-detik dia meninggal. Pasti pesan-pesannya itu yang penting-penting kepada anak-anaknya. Saya percaya seorang bapak, mama mau meninggal di depan anak-anak, menantu dan cucu. Saya percaya kata-kata yang nomor satu kemungkinan besar mereka akan bilang, cari Tuhan. Cari Tuhan.
Saya bilang sama mama saya, "Mak, mama udah tua. Apa pesanmu untuk saya sebelum kau dipanggil Tuhan?" Sebelum mama dipanggil Tuhan, cari kerajaan Allah. Yang kedua, pesannya kemungkinan yang penting, rukun damai kalian abang adik. Suami istri jangan cekcok, jangan berantem. Ada ibu yang saya tahu, meninggal dia setelah dia ngomong itu. Jangan berantem. Ngalah sama suami, ngalah sama istri. Kasihan cucu, kasihan cucu. Setelah diucapkan jangan berantem, tetap damai, rukun. Kasihan cucu, dia meninggal. Dia meninggalkan harapan supaya cucunya dibesarkan dengan kasih sayang. Dia punya harapan supaya menantu dan anaknya tidak berantem terus. Dia gak mungkin akan berkata hal-hal yang gak penting. Cari uang, cari harta. Apalagi dia ngomong, jangan lupa ke salon. Mana mungkin, udah mau mati kok ke salon. Enggak, pasti dia akan bilang yang penting-penting. Saya ajak sama saudara, ada otoritas, ada kuasa yang menyertaimu. Hingga engkau tidak perlu bimbang, maka kita ini duta besar sorgawi. Sama dengan duta besar Indonesia ke Amerika atau duta besar Amerika di Indonesia. Maka Amerika akan membekali semua kantor duta besar mereka. Dengan segala perlengkapan Amerika. Bahkan Indonesia nggak boleh sembarangan masuk ke kantor duta besar. Kalau sudah ada simbol negara, maka itu daerah Amerika. Karena duta besar Amerika. Pemerintahan, polisi, TNI tidak sembarangan boleh masuk tanpa persetujuan daripada kantor duta besar itu. Kenapa? Duta besar itu adalah menggambarkan Amerika yang besar. Duta besar Indonesia menggambarkan Indonesia yang besar. Dan di backup, dilengkapi. Saudara dan saya adalah duta besar sorgawi. Saudara adalah orang-orang yang diutus Allah dari kerajaan sorga ke dunia ini. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saya mengajak setiap saudara, jangan memikirkan dirimu sendiri lagi. Kalau engkau hidup semakin memikirkan orang lain. Kalau engkau hidup memikirkan orang lain dimenangkan lewat hidupmu. Diselamatkan lewat hidupmu. Percayalah, penyertaan Tuhan, provisi Tuhan, penyediaan Tuhan akan melimpah kepada orang yang melakukan perintah amanat agungnya. Saya mengajak setiap saudara, mari ambil perintah amanat agung ini. Jangan katakan, aku gak bisa khotbah, aku gak bisa hafal Alkitab, aku gak hebat tentang firman Tuhan. Bersaksi itu bisa lewat perilaku. Caramu bekerja di kantor menggambarkan Kristus. Caramu berkata-kata di mana-mana menggambarkan Kristus. Betul, salah satu adalah menyampaikan Injil, berita keselamatan, Roma 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, diselamatkan. Penting itu dihafal. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak tunggalnya, barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu perlu dihafal, betul. Tapi yang paling tertarik sama orang di luar sana adalah perbuatanmu, perilakuku, caraku ngomong, caraku berperilaku. Kalau engkau mahasiswa, caramu kuliah. Kalau caramu kuliah titip absen, nyontek, demonstrasi anarkis. Gimana engkau jadi saksi? Caramu sehari-hari pacaran, rusak, kacau. Pegangan tangan bebas, ciuman bebas. Semuanya kau lakukan, bagaimana kau bersaksi? Jadi saksi itu bukan harus kata-kata firman Tuhan saja. Tapi yang paling penting adalah perubahan hidupmu. Saya ajak setiap saudara. Saudara adalah saksi Kristus. Coba katakan, saya saksi Kristus. Lewat perbuatan saya, lewat perkataan saya bersaksi. Amin. Jadi ketika orang melihat engkau berkata-kata, orang bisa merasakan
ada Kristus. Karena Alkitab berkata, engkau adalah suratan Kristus yang terbuka. Artinya apa? Setiap perkataanmu, setiap tindak tandukmu, setiap perilakumu jualan, orang melihat Kristus. Ketika engkau jualan, ketika engkau ada di marketplace, dimanapun, orang melihat tutur katamu sopan. Tutur katamu damai sejahtera. Tutur katamu baik. Intonasimu low tone. Bukan high tone. Cara ngomongmu bukan judas. Engkau penuh kasih. Engkau penuh damai sejahtera. Sehingga kalau engkau bicara, orang rasanya damai dekat engkau. Orang senang lihat dekat engkau karena engkau penuh damai sejahtera. Yang ketiga dikatakan adalah penugasan. Di mana kita ditugaskan, saudara? Di mana kita ditugaskan? Kita diperintahkan untuk pergi. Terang tidak seharusnya terus berkumpul dengan terang. Jadi bukan hanya di gereja ini aja kita kumpul-kumpul doa-doa, ibadah, baca Alkitab. Tidak. Pergi. Kalau nanti garam dikumpul, banyak garam, lama-lama gudang garam. Kalau orang banyak kemakanan garam, lama-lama hipertensi. Ciri-cirinya banyak marah, darah tinggi. Kenapa? Garamnya ditumpuk-tumpuk. Kita bukan garam yang ditumpuk, garam yang ditabur. Ada yang ditabur di rumah sakit, ada yang ditabur di tempat jualan-jualan, ada yang ditabur di sekolah, ada yang ditabur di keluarga mertua. Engkau ditabur di mana-mana, engkau jadi garam. Matius 5 ayat 16 dikatakan, lewat perbuatan baikmu engkau menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 16, lewat perbuatan baik saya. Sehingga dimanapun saya berada, saya pergi memberitakan Injil. Tidak langsung kata-kata mungkin. Tapi saya berkali-kali juga yang langsung kata-kata. Ketika saya naik becak, dayung, saya menginjil beberapa tukang becak. Di tengah jalan berhenti, saya perdamaikan dia terima Yesus. Dia nangis. Saya beritakan Injil di angkot-angkot di Rahayu. Saya enggak sekali dua kali saya beritakan Injil. Saya lihat situasi, saya berdoa. Tuhan berikan kesempatan, saya beritakan Injil. Tapi ada kalanya kita lihat orang-orang lain yang tidak seiman dengan kita, enggak suka langsung Injil yang kita beritakan. Nanti katanya kristenisasi. Tapi kalau lewat perilaku kita, lewat tutur kata kita, lewat perbuatan kita, mereka melihat, you are different. Cara hidupmu berbeda. Kata-katamu lemah lembut, kata-katamu ramah, engkau menghormati, engkau penuh ucapan syukur. Tidak ada kata-kata yang najis, kata-katamu yang kudus. Pernikahanmu dilihatnya menggambarkan Kristus. Penuh dengan saling sayang, saling hormat, pernikahanmu baik, parentingmu mendidik anak juga benar. Sehingga orang akan berkata, di mana kau gereja? Atau siapakah Tuhanmu? Karena cara hidupmu yang berbeda. Lihat Yusuf, cara dia di penjara berbeda. Cara dia menatap usaha Potifar berbeda. Tuhan angkat dia, itu udah bersaksi. Lewat perkataan, lewat perilakumu engkau bisa bersaksi. Saya mengajak semua saudara, sadarilah engkau adalah duta besar sorgawi. Sadarilah engkau adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan keselamatan. Memberitakan Yesus adalah Tuhan. Saya percaya setiap saudara dalam 1 Petrus 2 ayat 9 saya baca. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, sama-sama umat kepunyaan Allah sendiri, terus supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, terus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan, saya imamat rajani. Lebih mantap, saya imamat rajani. Umat yang kudus, dipilih Allah. Saya kepunyaan Allah, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan besar, kabar baik, kabar keselamatan. Lebih tegas lagi simpulkan, lewat perkataanku, lewat pikiranku, lewat perilakuku, aku bersaksi Yesus adalah Tuhan.
Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Katakan dengan iman, tugas kami memberitakan Injil. Lewat perkataan, lewat pikiran, lewat perilakumu. Bahkan engkau bisa memperdamaikan orang. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saya mau ngajak sama saudara, bayangkan keluargamu membutuhkan Injil. Bayangkan orang-orang di sekolahmu, di kantormu, di tempat pekerjaanmu. Mereka kehilangan pengharapan. Banyak sekarang orang putus asa. Banyak orang yang mau mati bunuh diri. Banyak orang mengalami stres, depresi karena pernikahan. Gangguan jiwa dalam tubuh mereka. Banyak anak-anak yang kehilangan semangat hidup sehingga banyak begal. Banyak wanita menjadi PSK, pekerja seks komersial. Mereka menyerahkan tubuh mereka kepada hal yang najis. Mereka jatuh, mereka terhilang. Banyak kaum bapa yang terhilang. Mereka hidup dengan berpoligami. Mereka hidup dengan begitu rusak hidup mereka di mana-mana. Mereka hidup dengan tidak punya arah, tidak punya tujuan. Di luar sana coba bayangkan, banyak mereka yang kehilangan tujuan, kehilangan arah, putus asa. Tapi saya berdoa ketika mereka jumpa dengan engkau, mereka semangat. Ketika mereka jumpa engkau, mereka jumpa jalan kebenaran dan hidup. Saya berdoa engkau pemberita Injil. Saya berdoa engkau menjadi saksi Tuhan. Bukan sekedar hidup, tapi engkau akan membawa kehidupan kepada orang yang lemah dan putus asa. Karena di dalam dirimu ada Tuhan Yesus. Jaga perkataanmu mulai sekarang. Jaga pikiranmu mulai sekarang. Jaga perilakumu. Caramu kuliah, caramu kerja, caramu pacaran. Isi kata-katamu harus sesuai firman Tuhan. Saya percaya tidak kebetulan engkau ada di gereja ini. Sehingga engkau jadi berkat bagi yang terhilang. Menarik orang yang sedang dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berapa banyak di antara saudara yang mau berkata, penginjilan adalah tugas saya. Angkat tanganmu.